implementasi di POJK nomor 20 yang berlaku untuk suretyship itu tanggal 13 Desember dan asuransi kredit tanggal 14 Desember. Nah, ini juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap industri, dan kami dari asosiasi pun sudah coba menyurati regulator untuk minta relaksasi waktu khususnya untuk asuransi suretyship, karena ketentuannya sesuai dengan POJK nomor 20 bahwa suretyship ini perusahaan asuransi yang bisa menerbitkan adalah yang sudah mempunyai ekuitas 250 minimal miliar dan likuiditas 150. Ternyata pemain suretyship ini setengah lebih ekuitasnya belum mencapai 250. Nah, memang ini menjadi persoalan karena surety ini adalah bagian daripada proses di mana UMKM itu bisa menjalankan usahanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dalam hal memberikan satu jaminan melalui produk surety ini. Nah, kami pun juga mendapat bukan komplain ya, maksudnya pertanyaan yang tajam juga dari beberapa kementerian. Dengan sementara ini pemainnya terbatas, apakah ini bisa membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2025 gitu. Karena surety ini salah satu bagian di mana mereka ini berperan untuk proyek-proyek pemerintah yang tadi saya katakan yang memang pemainnya adalah kategori UMKM gitu. Nah, pemain sekarang surety berapa, Pak? Kalau dulu saya 18 ya. Udah 18 total, kalau dari catatan kami ada 22 sekarang. 22 sekarang ya. Ya. Termasuk yang perusahaan penjaminan. Iya. Oke. Gitu. Tapi yang anggotanya AUI 18 itu. Enggak, anggota AUI total ada 22. Oh, anggota total di luar 22. penjaminan. Oh, di luar penjaminan ya. Penjaminan. Dan itu yang dikeluhkan oleh beberapa kementerian masih terlalu sedikit sebenarnya. Betul. Tapi dan kapasitasnya? Kapasitasnya justru yang pemain-pemain kecil ini cukup lumayan karena memang mereka siapkan diperuntukkan untuk membantu UMKM gitu. Dan sebenarnya kami juga sudah bicara dengan pimpinan di LKPP, ya mereka menyambut baik bahwa industri asuransi itu bisa membantu LKPP, membantu juga semua stakeholder gitu loh di dalam membantu pertumbuhan ekonomi, karena ini adalah produk yang diperlukan dengan biaya yang murah gitu loh. Nah, berlaku pertanggal 13 Desember ya, 2024. Betul. Itu artinya tidak ada relaksasi apapun sampai sekarang. Sebetulnya kita sudah bersurat dan memang surat kami kita sudah jelaskan secara konkret, dan waktu adanya dengar pendapat dengan OJK 2 minggu lalu kami sudah sampaikan juga concern kami mengenai hal ini, dan pada waktu itu ada Pak Ogi dan Pak Mahendra dan Pak Wakil Ketua itu juga mereka menjanjikan untuk meninjau kembali kira-kira bagaimana nanti ke depannya nasib dari pemain-pemain yang menggunakan maksudnya pemain-pemain industri asuransi yang menjual produk suretyship. Gitu. Nah, dari anggota mereka yang tadi yang masih di bawah 250 per hari ini, apa yang dilakukan? Apakah mereka sekarang saat ini berhenti jualan? Nggak boleh jualan ya pasti. Sama nggak boleh jualan. Iya. Dan itu mau nggak mau sampai ada perubahan peraturan. Betul. Nah, ini kan sudah kelihatan dampaknya di akhir tahun ini, banyak juga proyek-proyek yang harus berjalan gitu. Tapi memang persoalannya tidak semudah apa yang diharapkan oleh regulator dalam OJK. Pemain-pemain besar itu kan punya risk appetite yang beda. Dan mengetahui namanya klien oblige itu kan mereka yang sudah lama di sini. Pemain-pemain yang memang terkena akibat tidak bisa menjual produk suretyship karena aturan gitu. Apakah sudah ada semacam ini, Pak? AUI misalnya, selain dari kementerian, dari para konsumen suretyship ini sudah ada suara-suara misalnya banyak, kekhawatiran kekurangan dari asosiasi kontraktor juga sudah menghubungi kami, itu mempertanyakan bagaimana nasib kontraktor-kontraktor yang masih tergolong UMKM ini ke depannya gitu. Karena mereka juga agak berat kalau dipaksa menggunakan bank garansi karena biayanya cukup tinggi. Dan itu tentunya ada kolateral. Satu, bank garansi biayanya tinggi dan mereka juga harus beli namanya kontra bank garansi. Nah, ini persoalan lagi gitu. Nggak semua pemain punya produk kontra bank garansi. Nah, yang persoalan lagi, kalau kita bicara bank garansi,
masing-masing asuransi itu harus punya nama UCL, unit credit limitnya gitu. Nah ini juga kan sangat terbatas, pemainnya juga terbatas gitu. Yang ditakutkan ya ini tidak bisa nanti berjalan proyek-proyek yang ke depan. Jadi ada kegelisahan, ya. Ada kegelisahan dari ada, Pak, pengguna ada, ya? Ada. Itu disampaikan juga sudah kita masukkan. Jadi concern secara makro, mikronya kita sudah sampaikan ke regulator. Regulator sudah menangkapi informal, tapi kita tunggu waktu kapan diberikan waktu audiensi dan kami bisa jabarkan secara konkret concern-concern kami dan juga tentunya kedepannya seperti apa nanti yang akan diimplementasikan oleh OJK terhadap POJK nomor 20.